Mic-nya bisa dibuka dulu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ya kan tadi kan ternyata kalau gaya belajar itu kan ternyata penting banget ya sehingga kita bisa dengan tepat apalagi sebagai ibu terus apalagi sebagai ibu terus punya anak pertama gitu maksudnya kan pasti butuh pengetahuan yang terus yang saya mau tanya bagaimana mengetahui lebih lagi karena kalau gaya belajar itu kan yang tadi dijelaskan anak saya itu suka menggambar tapi yang mirip tadi yang kinestetik visual ya kalau nggak salah. Terus tapi dia juga sering sekali bertanya. Jadi pertanyaannya itu ya iya sih agak-agak logis gitu. Kan dengar-dengar dari yang sejauh yang saya tahu harus logis juga ya orang tuanya menjawabnya. Nah itu berarti dia tipenya berarti bisa dua kombinasi gitu atau gimana sih? Oke, ya. Gaya belajar anak secara besar kan 3 ya. Ada juga yang membagi 5. Tapi menurut saya yang keempat dan kelima itu bukan gaya tapi teknik. Jadi kalau gaya ya 3, tapi ada subnya. Yang pasti visual, visual tulisan, visual gambar, ada subnya ya. Kinestetik ada tactile, ada bodily. Tactile itu berarti dia tangannya gerak-gerak, sambil belajar dia pensilnya diputer-puter, digoyang-goyang, kakinya naik turun kayak orang jinjit-jinjit atau kayak apa nginjek drum, itu berarti dia tactile ya. Kalau bodily itu dia pergi ke toilet, jalan sana, jalan sini, hampir kayak hiperaktif. Nah, ya lu jadi auditory dengan telinga. Nah, kalau dibagi sub-sub ya jadi bisa begitu. Mungkin saya perpanjang soal yang kinestetik tactile, tangannya goyang-goyang. Karena dengan tangan goyang-goyang itu otaknya aktif. Nah, orang tua ya kalau di sekolah beda ya, kalau di rumah ya biarin aja dia begitu. Jangan dimarahi. Kalau belajar itu tangannya kenapa goyang-goyang? Mama lihat dia pusing gitu ya. Anak tangannya diem, otaknya beku. Iya, nggak bisa belajar. Jadi daripada anaknya suruh diem goyangannya, mamahnya aja ngadepnya pindah ke tempat yang lain, jangan lihat itu anak goyang-goyangin begini. Karena kalau dia goyang-goyang begini suruh berhenti, otaknya berhenti. Nggak jadi belajar gitu ya. Nah kalau di sekolah gimana gitu ya? Ya saran saya buat guru-guru kalau ada anak seperti itu, taruhnya aja di duduk kursi paling belakang. Bilang sama orang tuanya, maaf ya Bu, bukan pilih kasih. Anak ibu tak taruh di belakang karena dia tangannya goyang-goyang begini. Kalau dia nggak goyang-goyang, kayaknya nggak bisa belajar gitu. Jangan minta duduk paling depan. Duduk paling depan, tangannya goyang-goyang, satu kelas pusing semuanya gitu ya. Jadi kalau di sekolah masih bisa diatasi seperti itu. Atau memang kalau di sekolah latihan untuk diem. Walaupun dia belajar sedih susah. Makanya banyak anak itu belajar di rumah lebih mudah. Karena Dia bisa belajar sesuai dengan gayanya. Nah, setiap orang punya 3 gaya, cuma mana yang paling utama. Kalau mau tes gimana? Nah, tentu ada banyak jenis tes. Salah satunya ya tes sidik jari untuk mengetahui gaya belajar anak. Walaupun ada metode yang lain, nanti kalau dari sisi psikologi Bu Esther mau menambahkan, ya. Tapi kalau setahu saya dari sidik jari itu ketahuan gaya belajarnya, misalnya yang ini 30%, ini 20%, ini 15%. Nah, yang gaya belajar semua anak, makanya sekolah itu sebenarnya juga melatih setiap anak itu bisa belajar dengan gaya mana saja. Tapi kalau bicara di rumah, pengasuhan orang tua memberi kesempatan anak bereksplorasi dengan caranya dan gayanya, sehingga belajar itu mudah dan menyenangkan. Kalau kelasnya tidak klasikal, ya kelasnya personalis, tapi susah ya. Kalau di Jepang atau di negara lain kan bisa satu kelas itu 10 anak, yang satu matematikanya udah level 5, satunya level 7, ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan kebanyakan klasikal, ya anak harus belajar dengan cara belajar yang dianut oleh kelas atau gurunya dan mencoba hal itu. Tidak akan bodoh, cuma dia akan susah untuk hal itu. Tapi begitu di rumah, dia belajar bersama. Wah, gampang banget gitu ya. Gurunya jelasinnya susah banget karena dia harus diem, nggak boleh ngomong, duduk, diem, jangan mengganggu kelas gitu ya. Saya stres saja ya. Dia belajar bersama sambil ngobrol sana sini, belajar lagi, ngobrol sana sini gitu. Wah, masuk karena dia auditory. Jadi orang tua yang penting dalam ini kan pengasuhan ceritanya harus fleksibel dengan gaya belajar anak. Dengan mudah bisa diketahui dengan assessment. Kalau enggak, ya pengamatan. Terutama pengamatan ini selama TK masuk SD kelas 1, kelas 2 ya kan. Sekolah ini kan waktunya panjang banget sampai nanti dia kuliah. Dengan mengerti begini, misalnya dulu Pak saya nggak punya duit Pak, pandemi, bangkrut Pak, ngetes mahal lagi,
800 apa 900.000. Jadi amatin aja. Yang satu suka ngoceh, oke auditory. Yang satu suka nulis, oke visual. Satu suka jalan, kinestetik. Jadi yang penting orang tua mengerti bahwa ada keunikan cara belajar dan gaya belajar dan memberi kebebasan selama dia nggak mengganggu yang lain. Ya, contohnya misalnya anak saya nomor 3 banyak ngomong gitu kan. Jadi dia sambil belajar teriak-teriak di Ponorogo, Bati 1830 di Makassar. Kakaknya kan visual tulisan. Dek, kamu jangan teriak-teriak, aku keganggu. Kak, kalau aku nggak teriak, nggak bisa masuk otak. Akhirnya saya bilang sama anak, Levin, kamu belajar di kamar papa. Memang papa nggak terganggu. Kan kita satu spesies. Jadi anak itu kalau nggak kayak ibunya kayak bapaknya gitu ya. Yang satu spesies saja kumpul gitu kan, satu spesies satu komunal. Jadi yang penting orang tua mengerti hal itu. Oke, terima kasih. Saya lanjut, saya akan lagi. Baik, terima kasih Pak Jarod dan Ibu Koni. Dan berikutnya, adakah ingin yang bertanya pada sesi kita yang pertama ini? Boleh dengan raise hand atau menulis pada kolom chat, mengetik pada kolom chat, atau mau menyampaikan langsung. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Nanti kalau sudah selesai baru keluar pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Oh, ada pertanyaan. Bagaimana menerapkan sistem reward dan punishment kepada anak? Iya. Oke. Ada pertanyaan nih, Pak. Oke, ya. Sama juga reward and punishment-nya setiap anak unik. Kalau anak melankolik biasanya suka dengan barang, atau kalau misalnya bukan melankolik ya, tapi bahasa cinta. Jadi yang menjadi reward, ya reward-nya dulu ya, harus apa yang menjadi kesukaan anak. Kalau dia bahasa cintanya pemberian barang, ya kita kasih barang. Anak sanguin biasanya bahasa cintanya apa? Kata-kata pujian, kata-kata dorongan. Ya kita berikan dia pujian. Wah, si kinestetik, si plekmatik, mungkin kebersamaan yang berkualitas atau sentuhan biologis. Jadi tiap orang beda-beda, walaupun tidak ada rumusnya bahwa melankolik itu pemberian barang, gitu ya. Lalu sanguin itu kata-kata pujian, tapi ada kecenderungan, bukan rumus tapi kecenderungan. Nah, itulah kenapa sebenarnya dalam hal reward and punishment ini kita perlu mengerti lebih lanjut mengenai bahasa cinta, yaitu pemberian barang, kata-kata pujian, sentuhan fisik ya, dipeluk, dirangkul, lalu pengabdian, pelayanan atau ditolong, dibantu. Yang kelima, barang, pujian, kebersamaan yang berkualitas, pengabdian, lalu satu lagi, lupa, barang, pemberian barang, hadiah, kata-kata dorongan, kebersamaan yang berkualitas, sentuhan fisik, pengabdian. Oke. Nah, maka apa yang itu bisa menjadi reward. Atau yang lain adalah hobinya. Dia sukanya main game, maka rewardnya gamenya ditambah dari 2 jam ke 3 jam kalau dia nilainya 100 misalnya begitu. Jadi apa yang disukai. Dia sukanya jalan-jalan makan. Oke, nanti kalau kamu ranking, kalau kamu nilai 10, mama ajak kamu ada mall yang baru bagus banget gitu ya. Anaknya melankolik, nggak suka jalan-jalan, sukanya baca buku, ditawari. Nanti kalau kamu nilainya bagus, mama aja jalan-jalan. Ya nggak termotivasi, ngapain jalan-jalan? Kasih dia rewardnya apa? Ada buku baru lu bagus banget, nih kayak begini. Mau. Tunggu dulu ya, ranking dulu. Jadi untuk memotivasi dan reward apa yang disukai. Jangan apa yang disukai si pemberi. Bapak bahasa cintanya memberi barang, pemberian. Dia berikan anaknya internet terbaik, dia berikan dia kuliah yang terbaik, dia berikan dia sekolah terbaik di Happy Holy Kid. Tapi anaknya bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Dia curhat sama temennya, yang bapaknya nggak kaya-kaya banget, tapi sering mancing bareng, sepedaan bareng. Papamu baik ya, sayang sama kamu. Papaku nggak sayang sama aku. Ya, bapaknya merasa mencintai dengan memberikan reward, tapi anaknya nggak merasa dicintai. Yang lebih parah lagi kalau bapaknya merasa mencintai istri, istri nggak merasa dicintai. Karena istri bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Tapi suaminya bahasa cintanya memberi barang. Dia beri istrinya macam-macam. Tapi istri masa nggak dicintai. Dia curhat sama sopirnya. Suamiku nggak sayang aku. Konslet nanti sama si sopir yang sering bersama-sama. Jadi reward itu apa yang dia sukai. Nah, punishment-nya. Punishment yang paling bagus adalah mengurangi apa yang dia sukai. Kalau kamu nilainya turun, main game kan 2 jam. Mama kurangi 1 jam. Jadi kayak pengurangan hak. Ya.
Baru nanti boleh punishment yang lebih. Misalnya kayak kolerik mungkin bisa dihukum. Melankolik bisa diberi penambahan tugas. Si sanguin hukumannya nggak boleh pergi ke rumah teman. Jangan si melankolik suka baca, kamu dihukum mama nggak boleh pergi ke rumah teman seminggu. Ore, sebulan sekalian. Jadi reward and punishment-nya berbeda-beda. Namanya punishment harus menjadi shock terapi bahwa dia merasa dihukum. Tapi yang paling susah itu plekmatik. Anak plekmatik itu dihukum dia cuek, dia merasa nggak dihukum. Jadi sebenarnya plekmatik itu nggak butuh dihukum. Percuma, dimarahi kayak marahi patung. Ya, anak saya plekmatik dihukum maju ke depan, ya wajahnya senyum, jadi merasa nggak berdosa karena dosanya diampuni Tuhan. Jadi anak plekmatik itu nggak bisa dihukum. Percuma, gitu ya, kayak marahi tembok, marahi patung, maka plekmatik itu paling bagus dimotivasi. Motivasi, reward. Motivasi, reward. Nggak melakukan, motivasi lagi, reward. Bukan reward and punishment, tapi motivasi. Motivasi itu mendorong supaya melakukan. Kalau sudah melakukan, baru dikasih reward. Gitu ya, itu sih plekmatik. Percuma deh Anda bisa muntah darah kalau marah sama plekmatik. Sama juga ada punya suami plekmatik itu cuek banget. Anda ngomong 1000 kalimat. Anda darah tinggi kalau punya anak plekmatik. Jadi nggak usah marah, percuma. Ya, lebih baik dimotivasi. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih. Dan ada satu lagi pertanyaan terakhir, bisa Pak? Ya. Untuk menjawab. Oke. Apakah perbedaan dari punishment dan hukuman? Kemudian bagaimana mengatasi agar anger management anak tersebut bisa terkontrol dengan baik? Misalnya mudah marah, tiba-tiba marah yang tidak jelas, seperti itu. Oke, ya, yang pasti hukuman bahasa Indonesia, punishment bahasa Inggris. Apapun bahasanya, yang pasti itu begini, esensinya itu kita tidak menghukum, tapi mendidik. Jadi kita mendidik itu supaya anak baik, kalau menghukum itu karena kita jengkel dan marah. Nah, jadi kalau kita itu menghukum itu dalam arti harusnya mendidik itu dalam arti ada Tuhan, ini anak saya nggak benar, saya mau supaya dia benar. Dan mendidik itu mendisiplin, ya kalau menghukum sama mendisiplin mungkin sama-sama bahasa Indonesia, bandinginnya gampang gitu ya. Mau menghukum, mau punishment harus dalam rangka mendidik atau mendisiplin sesuai dengan keunikannya dan kita terkendali. Kalau kita lagi emosi jangan mendisiplin, walaupun menggunakan kata mendisiplin, tapi lagi emosi namanya menghukum juga. Jadi jangan melakukan ketika lagi emosi, karena kalau emosi nanti kita berlebihan. Kalau kita mau mendisiplin menghukumnya itu dengan kalimat, ya nggak mau pakai sentuhan fisik, bagus, tapi hati-hati, jangan menghukum dengan kalimat negatif. Kamu tuh sudah dikasih tahu dasar bodoh kamu. Nah ini pakai kata-kata, tapi lebih menyakitkan daripada pakai pukulan karena melukai hati. Kalau pakai kalimat pun gunakan kalimat positif. Anak saya nomor 2 misalnya nggak bikin PR, ya gimana bikin PR? Agenda ada PR aja nggak ditulis, jadi saya bikin nggak ada PR gitu. Taunya dihukum sama gurunya, maju ke depan dan seperti biasa maju ke depan dengan wajah tanpa dosa. Nah, lalu akhirnya ya kita tanya gitu ya, ada PR nggak tahu gitu. Kita tanya orang tua temennya, ada gitu ya. Nah, disuruh bikin nggak bikin, kita nggak bisa bilang kamu tuh malas, nggak boleh. Ben, kamu tuh pinter, Ben, cuma nilaimu jelek. Kenapa? Karena kamu nggak bikin PR. Dia ulangan, dia malas nulis. Ibu kota Indonesia dikosongin. Kamu tahu nggak ibu kota Indonesia di mana? Tahu. Kenapa nggak ditulis? Balas tanya lagi. Sekolah buat apa-apa? Ya biar pinter. Ya udah. Kok ya udah gimana? Aku tahu kok ibu kota Indonesia itu Jakarta. Tapi kalau kamu nggak tulis, bu guru nggak tahu kalau kamu tuh tahu gitu loh. Nulis aja susah amat gitu kan. Nah kita ngomong gimana? Kamu tuh anak malas, nggak boleh, Ben. Kamu tuh pinter, Ben. Cuma kamu nggak mau nulis. Kalau kamu nulis, orang bu guru tahu kamu tuh pinter. Kan bu guru nggak usah tahu. Yang penting aku pinter. Bukan yang penting, Ben. Aduh ini anak prinsip ini yang penting. Begini loh. Waduh, kadang-kadang kita susah juga ya, jengkel juga. Nah kalau kita jengkel, tutup mulut aja. Jangan menghukum, jangan mendisiplin. Tapi kalau ada emosi tapi terkendali, kalimatnya tetap kalimat positif terus. Ben, kamu tuh tetap harus nulis, Ben. Kamu tuh pinter, tapi nilaimu jelek karena kamu kan. Jadi kamu tetap harus punya nilai yang baik, gitu ya. Kita agak teriak, agak emosi boleh. Kalau menghukum pakai pukul boleh nggak? Boleh kalau pantat, itu pun jangan sering-sering. Jangan sering-sering itu begini. Hari ini, nah kalau Alkitab berkata begini.
Didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan orang benar. Ya, Amsal 15 ayat 10. Jadi didikan yang keras artinya ada didikan yang tidak keras. Kapan didikan keras? Kalau anak meninggalkan jalan benar. Artinya apa? Dosa. Anak mencuri, meludahi muka neneknya, itu berarti berbuat dosa. Hukumannya boleh keras. Anak pegang barang jatuh, ya namanya anak, ototnya motoriknya masih belum bagus, sangguin lagi, jatuh melulu gitu ya, yang nggak perlu dipukul. Tapi kalau dia maling, ya maling betul-betul dia sengaja nyuri HP temannya dibawa pulang gitu, bangga lagi, wah Anda boleh pukul. Nah tapi mukulnya gimana? Nggak perlu pakai rotan, misalnya pantatnya dulu gitu ya, dan dia nangis nggak apa-apa. Nanti dia luka hati dong, ya sebentar. Yang penting kalau dia benar dipuji, dia baik dipeluk, jangan dimarahi terus. Anak tahu kok kita lebih banyak memuji, menghukum sekali-sekali. Begitu dia dihukum dia shock terapi. Pukul pantat sekali aja. Besok dia nakal lagi nih, bukan maling barang teman gitu ya. Neneknya diludahi, jangan dipukul, tapi cuma diancam. Kalau kamu nggak minta maaf sama nenek, nanti mama pukul lagi. Karena dia tahu pukul sakit, maka dia minta maaf. Jadi bukan salah dikit pukul, itu namanya hobi. Nanti anak kebal. Kalau kebal, dipukul, dia lari. Nggak apa-apa. Itu namanya overdosis. Jadi boleh menghukum, tapi ada satuan ukuran. Nah, gimana caranya? Ukuran yang mana, Pak? Mulai dari yang rendah. Kalau yang rendah itu verbal, kalimat yang lebih keras aja udah berdampak, ya cukup, nggak perlu pukul. Nggak boleh begitu. Anak baik tidak boleh begitu. Jadi anaknya ini berantem sama adiknya. Kan kita nggak perlu pukul, kita cukup ganti intonasi. Tidak boleh begitu. Kamu anak baik. Ya, jangan bilang anak nakal. Kamu anak baik, tidak boleh nakal sama adik. Kamu anak baik, harus sayang sama adik. Kalau kita nggak mau menggunakan kata tidak, ya anak baik tidak boleh nakal. Saya nggak mau Pak pakai kata tidak. Oke, kamu anak baik, harus sayang sama adik. Jadi nggak pakai kata tidak, itu lebih bagus. Ya, kalau Bapak Ibu hanya cukup menghukum dengan intonasi yang ditinggikan. Tapi supaya intonasi yang tinggi itu efektif, nada sehari-hari Ibu harus lemah lembut. Jadi waktu Ibu ganti nada, papa marah nih gitu ya. Nggak boleh begitu, anak baik nggak boleh begitu. Itunya anak udah merasa marah. Tapi kalau Bapak Ibu setiap hari berbicara antara Bapak dan Ibu, nadanya tinggi terus, lalu Ibu nada tinggi kepada anak, nada dering sehari-hari. Udah biasa ngomong begitu, jadi anak nggak ngefek. Jadi hukuman itu dari satuan terendah dalam rangka mendidik. Itu menghukum dalam arti mendisiplin, mendidik, ya. Bukan menghukum dalam arti Ibu marah, Ibu jengkel, Ibu pukul. Sama-sama pukul, tapi akan berbeda ketika tujuannya mendisiplin, mendidik. Kita menguasai hati, menguasai logika, menguasai teknik, mana yang akan kita gunakan dalam rangka mendisiplin itu. Ya, jadi itu bedanya antara menghukum dan mendisiplin. Mungkin dengan perbandingan bahasa Indonesia sama dengan bahasa Indonesia lebih enak ya. Bedanya menghukum sama mendisiplin. Mendisiplin itu bentuknya bisa hukuman, tapi tujuannya untuk pendidikan. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Wah, ilmunya semakin banyak kita ya, pengetahuan kita semakin banyak bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Baik, sebagai ungkapan terima kasih apresiasi kita untuk Pak Jarod, yuk Ibu Bapak, mari kita berikan acungan jempol buat Pak Jarod. Boleh kasih ikonnya di Zoom Meet-nya. Bapak Ibu, baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Jarod sudah presentasi seminar mengenai pola asuh anak. Tuhan Yesus memberkati untuk sesi pertama ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu dari